Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sekaligus mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul perlindungan. Nah, kita sama-sama akan lihat di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Puji Tuhan, sedikit latar belakang berkaitan dengan ayat yang telah kita baca dan ayat yang telah kita dengarkan bersama, bahwa kitab Bilangan kalau kita melihat itu mencatat berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai menuju tanah perjanjian, yang dimana selama perjalanan mereka berada di padang gurun. Kita tahu bersama padang gurun itu, di sana itu tempat yang sangat gersang. Di sana tempat yang penuh bahaya, tidak tahu bahaya datang dari mana saja. Dan di padang gurun merupakan tempat yang tak menentu, sehingga itu merupakan suatu tempat yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Namun inilah yang akan Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Waktu mereka mengadakan perjalanan di padang gurun dari Gunung Sinai menuju tanah perjanjian, ternyata Tuhan memberikan perlindungan terhadap bangsa Israel. Lewat apa? Lewat tiang awan dan tiang api, yang dimana ini merupakan sebagai tanda kehadiran dan perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kalau kita perhatikan, tiang awan ini meneduhkan mereka dari panas pada waktu siang hari, dan tiang api memberi terang dan kehangatan di waktu malam hari. Sehingga ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Tiang awan dan api ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak hanya memberi janji, tidak hanya berkata-kata saja, tidak hanya berfirman saja, tetapi juga menyertai dan melindungi bangsa Israel pada waktu itu setiap langkah. Namun ternyata ini bukan hanya datang bagi bangsa Israel saja, melainkan bagi kita semua. Tiang awan, tiang api ada bagi kita semua. Perlindungan Tuhan ada bagi kita semua. Karena Tuhan telah berjanji bagi kita, Tuhan telah berfirman bagi kita bahwa Dia akan melindungi kita, melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dalam setiap langkah kita ada perlindungan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan untuk mendapat atau mengalami perlindungan dari Tuhan? Memang Tuhan telah berjanji, namun harus ada juga aksi nyata yang harus kita lakukan. Inilah yang akan kita pelajari dari Bilangan 9 ini. Kalau kita perhatikan, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita mendapat perlindungan Tuhan dan ingin terus mengalami perlindungan Tuhan, kita harus mengikuti rencana Tuhan. Bilangan 9 ayat 17 di sana berkata bahwa setiap kali awan naik dari atas kemah itu, berangkatlah orang Israel, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ini berbicara tentang Israel tidak berjalan dengan peta atau rencana mereka sendiri, tidak. Melainkan mereka mengikuti arah awan. Mereka mengikuti arah awan yang berbicara tentang perlindungan Tuhan, berbicara tentang rencana Tuhan, berbicara tentang tuntunan Tuhan. Mereka tidak tahu kemana Tuhan akan bawa mereka pada waktu itu. Tetapi mereka tetap percaya bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Sehingga bangsa Israel terus mengikuti tiang awan dan tiang api pada waktu itu. Perlindungan Tuhan itu hadir selama kita berjalan di jalannya Tuhan. Perlindungan Tuhan itu ada ketika kita ikut rencananya Tuhan. Walaupun memang dalam rencananya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak persoalan. Namun janji Tuhan nyata bahwa Dia memberikan perlindungan kepada kita. Asalkan kita mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi jalan Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, ini merupakan ayat-ayat favorit kita semua dan kita sudah tahu bersama ayat ini. Yeremia 29 ayat 11.
Di sana berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini janji Tuhan. Tuhan telah tahu rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan, ada tokoh yang luar biasa yang bisa kita lihat bahwa karena tokoh ini, sosok ini mengikuti rencana Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, pada akhirnya dia mendapatkan perlindungan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu Abraham. Abraham meninggalkan negerinya tanpa tahu kemana ia pergi. Tapi Tuhan melindunginya di setiap langkahnya. Kita bisa pelajari itu di Kejadian pasal 12. Abraham mengikuti rencana Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Hidupnya penuh penyertaan ilahi daripada Tuhan. Sehingga pesan firman Tuhan jelas. Mari kita mengikuti rencana Tuhan. Ketika kita mendapatkan perlindungan dan ingin tetap berada dalam perlindungan Tuhan, kita ikut rencana Tuhan. Dengan cara apa? Kita mengikuti rencana Tuhan dan tahu rencana Tuhan. Yaitu dengan apa? Doakan setiap keputusan-keputusan kita. Pekerjaan, pelayanan, pasangan, masa depan, apapun itu, apa yang menjadi rencana kita, kita doakan. Kita tanya sama Tuhan, apakah ini rencana Tuhan atau tidak? Jangan hanya bertanya terhadap diri sendiri, apakah ini baik? Jangan hanya bertanya kepada orang lain, apakah ini bagus? Tetapi yang terutama kita harus tanya kepada Tuhan, apakah ini rencana Tuhan? Lewat apa? Lewat doa kepada Tuhan. Dan sambil kita berdoa, percayalah kita aman selama kita berada di jalurnya Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga kita harus mengikuti rencana Tuhan. Dan yang kedua, yaitu mengikuti waktu Tuhan. Bilangan 9 ayat 19 sampai 22. Di sana berbicara tentang kadang-kadang awan itu tetap beberapa hari lamanya di atas kemah, atau 2 hari, atau sebulan, atau lebih lama. Ini berbicara tentang bagaimana tiang awan, tiang api ini bergerak. Nah, ini berbicara tentang mengikuti waktu Tuhan. Israel pada waktu itu tidak bisa menentukan kapan harus berangkat, kapan harus berjalan. Karena apa? Mereka harus menunggu sampai awan itu bergerak. Entah 1 hari, entah 1 bulan, atau kapanpun itu. Sehingga ini berbicara tentang bangsa Israel harus mengikuti waktunya Tuhan. Mereka belajar bahwa perlindungan datang dari kesabaran menunggu waktu Tuhan. Kita sering kehilangan perlindungan Tuhan bukan karena Tuhan terlambat. Tidak. Tetapi kadangkala kita terlalu ingin cepat. Kadangkala kita yang terlalu buru-buru, terlalu cepat. Dan pada akhirnya kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Sedangkan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan telah disusun begitu indah, sesuai waktu yang terbaik oleh Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga ketika kita ingin mengalami perlindungan Tuhan dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan, kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya harus bergerak? Tuhan kapan saya harus diam? Sehingga inilah yang harus kita perhatikan bersama, mengikuti waktu Tuhan. Yang bisa kita lihat bahwa, yang bisa kita ambil bahwa jangan terburu-buru mengambil keputusan besar tanpa doa. Besar ataupun kecil itu jangan terburu-buru, melainkan bawa terlebih dahulu itu di dalam doa. Ketika Tuhan belum menjawab doa, tetaplah setia, tetap setia berdoa. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dan kita akan lihat bagaimana waktu Tuhan akan bekerja. Jadikan waktu menunggu sebagai waktu memperkuat iman, bukan waktu mengeluh. Sehingga ikuti waktu Tuhan, karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Menunggu di sini bukan berarti diam tanpa arah. Jangan melihat ada kata menunggu terus kita hanya diam, tidak. Melainkan artinya itu tetap bergerak dalam kesetiaan sambil percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di waktunya Tuhan. Sehingga ketika kita ingin tetap berada dalam perlindungan Tuhan, ikut rencana Tuhan, ikut kehendak Tuhan, dan ikut waktunya Tuhan. Kemudian hal yang terakhir yang bisa kita lihat apa? Ketika kita ingin ada dalam perlindungan Tuhan, tentunya kita harus dekat dengan Tuhan. Bilangan 9 ayat 15-16 itu berbicara tentang awan itu menutupi kemah suci dan pada malam hari rupanya seperti api. Berbicara tentang bangsa Israel harus ada dekat dengan tiang awan dan tiang api agar mereka mendapatkan perlindungan. Tiang awan dan api berdiam di atas kemah suci, tempat di mana Tuhan hadir.
Tuhan hadir. Selama Israel berkemah dekat kemah suci, mereka berada dalam naungan perlindungan Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan. Ketika mereka ada dekat kemah suci, ada dekat dengan Tuhan, ada perlindungan, ada naungan Tuhan yang begitu luar biasa akan terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita. Perlindungan tidak jauh-jauh sebenarnya. Asalkan apa? Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Hanya itu intinya. Selama kita dekat dengan Tuhan, kita berada di tempat yang paling aman, paling nyaman. Karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Yakobus 4 ayat 8 di sana berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita tahu bersama ketika kita dekat dengan Allah, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang bisa kita ambil dari poin ini? Bangun kebiasaan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat membaca firman Tuhan. Kita bangun hubungan, kita bangun kebiasaan bersekutu dengan Tuhan. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Hadir dalam persekutuan-persekutuan untuk membangun iman kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Serta kita harus menjaga hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, bangsa Israel hidup aman di tengah padang gurun karena mereka hidup di bawah awan Tuhan. Demikian juga kita, selama kita mengikuti rencananya, menunggu waktunya, dan berjalan dekat dengannya, maka perlindungan Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan tidak selalu menjauhkan badai dari hidup kita, namun Ia selalu berjanji Dia akan memberi perlindungan di tengah badai itu. Karena dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat, kesembuhan atau apapun itu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu ada selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk taat mengikuti waktu-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk taat mengikuti rencana-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu berada dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami selalu agar kami selalu mendapatkan perlindungan dari Engkau, karena perlindungan-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga GPD El Shaddai Magelang dan telah menetapkan kami semua keluarga GPD El Shaddai Magelang supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kami keluarga GPD El Shaddai Magelang minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.